Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada komunitas MCR, Masyarakat Tanpa Riba, yang datang dari jauh maupun yang di Pekanbaru. Pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan. Di sini pula ada Ketua Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz Tatang Yudiansah. Kemudian Ustadz Alnof Dinar LC, beliau Ketua Pengurus Harian. Kemudian Ustadz Jamal, Pengurus. Jadi hari ini kita bertemu dua komunitas masyarakat, yaitu satu masyarakat tanpa riba, artinya udah tak ada lagi utangnya, udah bersih semua. Ya, udah utang udah habis, tak tahu duit nih kemana mau diletakkan. Kemudian yang satu lagi pula masyarakat yang mengelola wakaf, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Banyak program tapi tak ada duit. Lalu saya mempertemukannya. Berpahala kita mempertemukan dua orang yang saling memerlukan. Nah, jadi betul kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi pertemuan kita ini memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang berpendapat rezeki tak bisa dirubah, umur tak bisa ditambah, maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, maknanya berkahnya bertambah. Karena ada orang punya duit 50 juta, tak ada berkahnya, habis. Ada orang punya duit 5 juta, berkah. Jadi yang kita inginkan dalam hidup ini, dalam salam kita itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barakah. Dan doa kita untuk orang nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikum. Untuk anak baru lahir, barakallahu laka fima a'taita. Untuk orang yang bertambah usianya, barakallahu fi umurika. Yang dimintakan itu adalah barakah. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ayat yang paling panjang dalam Quran itu Al-Baqarah 282, ayat tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum, kalau kamu menjalin transaksi bidainin, hutang, ila ajalin musamma, sampailah limit waktu tertentu, faktubuh, tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah penulisnya itu nulis dengan adil, jangan curang. Kama allamahullah, sebagaimana diajarkan Allah. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, mesti ada dua orang saksi. Kalau tidak ada laki-laki, illam yakuna rajulaini farajulun, satu orang laki-laki, wa imra'atani, dua orang perempuan. Ayat yang paling detail dalam Al-Quran, ayat tentang hutang. Al-Baqarah 282. Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia, wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin bithalasina sa'an min tamrin. Nabi meninggal, baju besinya tergadai di tangan seorang Yahudi. Dia meminjam 30 sa' gandum. 1 sa' 3 kilo. 3 kali 3 berarti Nabi waktu meninggal punya utang 90 kilogram gandum. Ayat paling panjang tentang hutang. Nabi meninggal masih berutang, dibayarkan oleh sahabat, ditebus baju besinya itu. Gadai menggadai berarti utang piutang. Dalam fikih ada namanya fikih salat, fikih ibadah, ada namanya fikih munakahat, fikih pernikahan, ada namanya fikih siasat, fikih politik, ada namanya fikih muamalat, fikih ekonomi. Dan salah satu cabang dari fikih muamalat itu ada namanya rahan, gadai menggadai, ada namanya mudharabah, bagi hasil, ada namanya murabahah, permodalan, ada namanya dain, utang piutang.
Oleh sebab itu, kalau kita katakan tidak boleh ada hutang, berarti batallah Al-Baqarah 282, batallah fikih muamalah hutang, dan batallah hadis bahwa Nabi meninggalkan hutang. Makanya buku ini yang huruf besar itu dijelaskan oleh huruf kecil di bawah. Saya tak pegang karena belum penyerahan. Hutang yang besar di sini dijelaskan oleh yang kecil. Sebetulnya judul ini adalah kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan hutang riba. Itu yang dimaksud. Karena kalau hanya sekedar hutang, Islam membolehkan hutang. Judul besar ini umum, dikhususkan oleh judul kecil, hutang riba. Makanya kalau orang tidak cerdas membaca judul ini, dia akan nyalahkan. Nah, itulah untungnya punya ustadz cerdas. Judul ini menjebak. Ini enggak syar'i, ini enggak tidak sesuai syariat Islam. Orang Allah aja membolehkan kok, orang Nabi aja. Betul, hutang yang mana? Hutang mudharabah bagi hasil, oke. Hutang murabahah permodalan, oke. Tapi hutang riba, itulah yang dikatakan Allah, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau kamu tak berhenti dari hutang riba, berarti kamu sudah ngajak perang dengan Allah. Nih, judul ini mesti dijelaskan. Ini tentangnya. Tapi penjelasan tadi yang dipotong, karena kalau dipotong nanti anggota-anggota itu, Nabi aja berhutang kok. Yang dilarang itu adalah hutang riba. Ini poin kedua. Poin ketiga, mengapa orang tidak boleh berhutang riba? Karena kalau dia berhutang riba, dia tersandra. Saya kalau sampai saya berhutang riba, saya tidak akan pernah membahas tentang riba, karena saya sudah tersandra. Kenapa saya lantang bicara? Karena saya tak ada hutang. Saya tak ada hutang. Jadi 11 tahun saya jadi PNS, SK saya itu tak pernah saya pakai ke bank untuk minjam duit. Makanya kalau ada orang sumber, judul ceramah kita malam ini adalah tentang sabar, tentang tawakal. Ustaz, gimana tentang masalah riba? Jangan tanya riba tuh, jangan tanya. Karena dia tersandra. Coba tengok doa yang diajarkan Nabi tentang hutang riba. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Jauhkan itu asbabul wurud, kronologis sebab keluarnya statement doa itu kan datang ke Nabi orang berutang. Ya Rasulullah, aku ini berutang. Ajarkan aku doa, diajarkan Nabi doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Hammi itu galau. Karena orang berutang itu galau. Saya tak bisa menceritakannya karena saya tak pernah punya utang. Maka yang bisa cerita itu adalah bapak-bapak tadi. Maka cerita mereka ini ditulis dalam sebuah buku. Buku itu cerita saja tanpa menjudge, menghakimi dan menghukumi orang. Biarlah orang berpikir tentang itu. A chicken soup for the soul. Satu mangkok sop ayam untuk jiwa. Buku itu kalau kita baca, tidak ada mengajak orang, tak ada menyuruh orang, tak ada mengkomen orang. Dia hanya bercerita, dibiarkannya orang berpikir. Karena salah satu cara memancing otak untuk berpikir adalah dengan mendengar cerita. Makanya dalam Quran itu banyak isinya cerita. Dan Nabi disuruh Allah bercerita. Faqsusil qasasa, ceritakan cerita-cerita itu la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mendengar cerita itu mereka mampu berpikir. Maka cerita-cerita tentang bapak tadi tulis. Keluarlah buku, akhirnya judulnya Cerita-cerita Hutang. Dan sebagiannya sudah ada di dalam. Poin ketiga ini yang mau saya jelaskan bahwa Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, galau, wal hazan, kesulitan. Apa beda galau dengan hazan? Hammi galaunya di dalam, tak nampak. Hazan kesulitan-kesulitan. Sulit untuk dipercaya orang, sulit.
wal ajzi, lemah. Karena orang kalau sudah dililit utang lemah. Untuk menguatkan dirinya pakai sabu, mendekat ke pejabat, mendekat ke preman untuk menguatkannya. Hammi wal hazan wal ajzi wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli, bakhil, pelit. Kenapa? Utang banyak. Wa ghalabatid daini, wa ghalabatid daini, lililit utang, ujungnya adalah wa qahrir rijal. Kalau orang dililit utang pasti dikuasai orang lain, maka tersandra, terkunci mulut untuk bicara. Nah, ini tentang hikmah yang ketiga. Yang keempat, bahwa masyarakat ini kenapa dia berhutang? Ada satu, memang dia utang untuk makan, yang semestinya dia tidak berutang. Dia dibantu oleh badan amil zakat karena ada jatah dia 1/8 di situ. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi kalau sistem dalam ajaran Islam ini terlaksana, mereka sebetulnya tidak berutang. Tapi karena mereka hidup di tengah tidak dijalankannya ajaran Islam, maka mereka perlu utang untuk makan. Kalau pilihannya dua, ngutang riba dengan mati, tidak boleh pilih mati. Ayatnya, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Ini termasuk utang yang dibolehkan karena mereka darurat tingkat tinggi. Tapi ketika mereka berutang karena untuk hidup lebih, ini yang disebut dengan konsumtif. Mazhabnya konsumerisme. Isme artinya aliran. Aliran yang memang menjadi konsumen saja. Asal muasal konsumerisme ini adalah materialisme. Puncak dari materialisme itu adalah konsumerisme. Orang kalau sudah materi, maka dia ingin punya semua materi yang ada itu, tak sesuai dengan pendapatan, maka dia mesti berhutang. Ingin punya mobil mahal, hutang. Ingin punya rumah besar, hutang. Ingin perhiasan istri kondangan besar-besar, 2. Kalau tak ngutang, beli imitasi. Hutang. Jadi maka Ustadz mengajarkan di masjid, iqna bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Merasa cukuplah engkau dengan pemberian Allah, maka kau orang yang paling berkecukupan. Qanaah. Itu makanya mesti bersinergi antara Ustadz fikih dengan Ustadz akhlak. 3 dalam kajian masjid itu jangan sampai kosong. Pertama, akidah. Yang kedua, fikih. Ini fikih ini, masalah utang piutang, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad, rukun, syarat, wajib, itu fikih. Tapi di samping fikih itu ada akhlak. Haya, malu. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari iman. Maka tak ada titik temu antara iman, kajian akidah, malu, kajian akhlak. Jadi orang ditanamkan akidahnya bahwa rezeki dijamin Allah, bahwa rezekimu lebih tahu di mana kau berada daripada engkau tahu di mana rezekimu. Bahwa rezeki itu kalau sudah punya engkau tak akan diambil orang. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tak akan mungkin diambil orang. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, fatuma'anna qalbi, maka tenanglah hatiku. Diyakinkan tentang rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Itulah yang dapat menurunkan tingkat konsumtif tadi. Sehingga kalaupun dia berutang, bukan lagi utang untuk beli rumah, beli mobil baru, beli perhiasan, tapi hutangnya untuk usaha. Berutang untuk usaha dengan tidak riba, maka hasil dari usahanya itu tidak pula untuk konsumtif. Hasil usahanya itu untuk apa? Untuk membangun sekolah tahfiz gratis, untuk menyekolahkan anak yatim, fakir, miskin, free, bebas biaya, untuk menguliahkan ke kampus anak-anak kampung yang tak punya duit, untuk membuatkan panti jompo supaya orang-orang tua jangan ngemis di pinggir jalan, untuk menangkap semua anak-anak terlantar di lampu merah supaya disediakan kamar. Jadi keinginan-keinginan dia itu lagi tidak obsesinya dunia.
tapi obsesinya sudah akhirat oriented, pandangan akhirat. Jadi ini perlu dijelaskan, karena kalau nanti menjelaskannya sepotong, jangan berutang. Nanti umat Islam ini tidak mau berusaha dan peluang itu diambil oleh orang lain, dan itu dipakai untuk merusak umat kita, merubah akidah dengan berbagai macam program-program ekonomi. Itu yang mau saya luruskan. Sahabat-sahabat sekalian, insya Allah sudah. Tapi orang yang tak paham dengan ini, nanti dibengkokkannya. Sedia baca, fatal tanpa utang. Kalau begitu tak usah berutang, tak usah berusaha. Makan tidur, mati. Tak bisa begitu. Ini pemahaman umat ini mesti diluruskan. Kemudian yang kelima, puncaknya, saya buat 5 saja sesuai rukun Islam. Puncaknya adalah bahwa ekonomi itu bagian dari ajaran Islam. Itu paling penting. Kata Nabi, coba sebutkan ibadah yang tak pakai ekonomi. Syahadat, solat pakai ekonomi. Kenapa solat itu pakai ekonomi? Kalau solat tidak menutup aurat, solatnya tak sah. Membeli kain itu hukumnya wajib. Maka mencari duit untuk membeli kain hukumnya wajib. Malah yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Puasa itu ada buka, ada sahur. Bagaimana orang mau makan sahur, mau buka puasa kalau dia tak ada duit? Meminta-minta dalam Islam tak boleh. Orang yang minta-minta di akhirat menghadap Allah, nanti wajahnya, daging kulit wajahnya berjatuhan, berguguran. Kenapa? Karena minta-minta, tak boleh minta. Haji, apalagi puncak dari ibadah Islam, dalam Islam ibadah haji, pakai duit. Konsumsi, transportasi, akomodasi, semua pakai duit. Syahadat Pak Ustaz, syahadat mana ada pakai duit? Orang bisa syahadat itu kan karena habis makan. Coba kalau tak makan 2 hari 2 malam, cuma ash. Makanya kalau orang cerdas, kalau dia dengarlah hadis-hadis Nabi itu, apa kata Ustaz membacakan hadis? Man bana masjidan, banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan satu tempat untuk dia di surga. At-tajirus saduqul amin, pedagang bisnismen yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Jadi kalau dia renung itu, oh kalau gitu yang masuk surga itu orang kaya-kaya aja semua. Kalau begitu saya mesti kaya, saya mesti mapan secara ekonomi. Nah, oleh sebab itu maka 5 poin ini itu baru mukaddimahnya aja. Adapun berikutnya nanti tentu kita akan ketemu di momen yang lain. Ada acara seminar atau di kota lain, bisa jadi nanti di Solo, bisa jadi di tempat lain. Kita lanjutkan dialog-dialog menjelaskan dakwah ini bukan ceramah, tapi ceramah adalah bagian dari dakwah. Jadi kalau ada alumni Timur Tengah pulang enggak ceramah, jangan bilang, oh dia kok enggak berdakwah. Dia berdakwah lewat aspek lain. Mungkin dia bisnis. Bupati itu enggak perlu ceramah. Bupati itu dakwahnya dengan mengeluarkan peraturan zakat potong atas. Makanya saya risau kalau bupati kata sambutannya panjang-panjang. Karena dia enggak perlu ceramah. Dia pendek aja. Assalamualaikum, saya bupati, wali kota, gubernur, selamat datang, terima kasih. Udah. Mereka itu yang perlunya action. Ini sekarang Ustadz mau ceramah, saya kalau udah gitu, udah habis itu baca doa pulang. Karena ceramah itu saya. Mereka itu cukup dengan tanda tangannya. Anggota dewan itu nggak perlu ceramah. Anggota dewan itu berdebat di parlemen untuk mengeluarkan perda zakat, perda berbagai macam yang terkait dengan kalau perjuangannya dengan agama. Itu jadi mesti dipahami dengan baik. Kalau tidak nanti kita menganggap setelah hijrah semua mau ceramah. Jadi dakwah sahabat-sahabat komunitas MTR adalah dakwahnya ya ini, dakwahnya terus ini. Kalaupun mau hutang juga, hutangnya tidak lagi konsumtif, tapi hutangnya mengembangkan usaha. Pertama, hutangnya itu hutang yang halal, bukan riba. Yang kedua, hutangnya itu tidak lagi untuk keinginan obsesi pribadi, tapi untuk akhirat oriented.
membangun pondok pesantren gratis. Nah itu hasil-hasil ke depan. Saya berharap, saya bermimpi, saya berdoa, mudah-mudahan komunitas ini mampu menyelamatkan umat lebih banyak lagi dari riba-riba ini insyaallah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan. Wal ajzi wal kasal. Lepaskan kami dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul. Selamatkan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jangan sampai kami dililit hutang dan dikuasai orang lain karena hutang itu. Allahumma shrah sudurana, lapangkan dada kami. Wa yassir umurana, mudahkan urusan kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang-orang yang lurus dalam berpikir, berbicara, bertindak dan berbuat. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah supaya kami bisa menolong agamamu dengan harta kami ya Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak perlu lagi mencari-cari yang haram. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan kami, negeri kami, bangsa kami dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, wabah, bil khusus wabah Covid ini segera berakhir supaya usaha bisa maju ya Allah. La tada'lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini segala dosa-dosa kami diampuni. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada yang sakit sembuhkan dari segala penyakitnya. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala dainan illa qadaitah, yang masih terlilit hutang bantu supaya terlepas dari hutang piutang. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, ridha engkau terhadap hajat itu dan baik hajat itu untuk kami, illa qadaitaha, maka tolong kami supaya dapat menunaikannya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali ikhwanina, saudara-saudara kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahim kita terus tersambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.